Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam darati zaman syanda sallallahu alaihi wasallam mukarrab sallallahu alaihi wasallam kitab Husanillah Sayyidina wa biya Dimaski Nakullah sallallahu ana umatina zatina zatina Husanillah mahatina alasqiya malam talam bi ma santi wa alibat lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-7. Babu fi adabi masaili babu fi adabin ing dalam etika wa masaila lan persoalan-persoalan minasalami saking salam. Bab ke-7 dari menyampaikan salam. Ini kita mendiskusikan tentang etika salam dan hal-hal yang terkait dengan mengucapkan salam. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu hendaknya ngasih salam sapa ar-raqibu orang yang naik kendaraan alal masi ngatasi orang yang berjalan. Etikanya begitu. Etikanya itu adalah kalau ada orang berjalan dan jalan kaki dan orang naik kendaraan, maka yang naik kendaraan itu hendaknya ngasih salam duluan. Kenapa harus begitu? Agar kita yang naik kendaraan itu tidak sombong, agar bisa care pada temannya. Biasanya orang yang di bawah itu sungkan, mau nyopo duluan. Karena itu Anda yang naik kendaraan nyopo pada yang jalan. Kalau Anda bawa mobil, nyapalah yang naik motor. Sehingga Ustadz sering menyampaikan, kalau Anda naik mobil lewat kampungnya dewe yang kita kenal, dibukalah jendelanya. Biar gak kocone ireng ditutup. Sing wong lewat yang kita tahu itu mobil kita, itu kan mau nyopo itu gak dibuka, mau gak disopo kayak engko sing jero ngingeti. Kan mereka pekewo. Karena itulah kita mestinya buka jendela kemudian menyapa. Kalau di jalan raya silakanlah ditutup karena kita nggak kenal. Tapi lagi di kampung yuk. Naik mobil nyapa yang naik sepeda motor, yang sepeda motor nyapa yang sepeda ontel, yang sepeda ontel nyapa yang jalan kaki nyapa yang lagi duduk di situ. Lainnya kan orang-orang yang dewasa biasanya kita pas lagi di jalan, kadang lagi kerja bakti di jalan kan mereka lewat nyopot duluan. Kenapa nyopot duluan? Ya emang etikanya begitu. Andai kan kita juga gitu kan, kita misalnya Anda duduk di depan rumah kemudian ada orang lewat gak nyopo, ini kok nggak sopan. Kita juga merasa begitu. Nah, Nabi ngajarkan begitu. Sing naik kendaraan menyapa yang jalan kaki. Wal masih utai orang yang jalan kaki iku ala qaidi menyapa yang ngatasi orang yang duduk. Wal qalili utai orang yang sedikit menyapa ala kasiri ngatasi orang yang banyak. Yang naik kendaraan kepada yang jalan kaki kepada yang duduk, yang sedikit menyapa yang banyak. Itu yang diajarkan Nabi begitu, etikanya kita salam. Wa fi riwayatin lil Bukhari yusallimu, hadis yang lain yusallimu awe salam sapa as-saghiru, anak yang kecil, yang junior negur dulu alal kabiri ngatasi yang senior. Jadi kalau Anda ketemu yang sepuh, kita dululah yang nyapa kepada yang sepuh. Kembae, kan sangat mungkin tuh yang sepuh itu lupa pada kita. Itu maklum karena mereka sudah sepuh. Karena itulah kita yang muda nyapa duluan. Wal masih lan orang yang jalan kaki alal qaidi yang ngatasi orang yang duduk. Wal qalilu orang yang jumlahnya banyak alal kasiri ngatasi orang yang banyak. Itu etika-etika salam. Qala sabuna wa iruhum, maksudnya sabuna itu para ulama mazhab Syafi'i, wa iruhum dan yang lain minal ulama saking ulama, hadza iku al-madhkuru tadi yang disebutkan tadi, orang yang naik kendaraan menyapa duluan kepada yang jalan kaki, huwa iku as-sunnatu, itulah kesunahannya. Jadi sunnah itu yang baik adalah yang naik kendaraan besar nyapa duluan pada yang
podo-podo naik kendaraan kan tadi yang Ustaz bilang ada yang naik mobil, ada yang motor, ada yang sepeda ontel. Itu kan podo-podo naik kendaraan, tapi kan beda toh. Maka yang kendaraan lebih besar nyapa yang di bawahnya. Sehingga naik kendaraan, kalau Anda kita bawa mobil nyapa yang lebih motor nyapa yang sepeda ontel. Sehingga kalau Anda lewat kebetulan gue sepeda motor enek koncone guys sepeda ontel, nah biasanya orang Jawa kan saya duluan gitu Mbak, nah inilah pamit dulu, nggak wis gawe sepeda motor ngebrong terus gak nyopo koncone, itu kan nggak etis banget. Nah sunai begitu kata para ulama, sunai adalah yang besar menyapa yang kecil. Bagaimana kalau dibalik? Misalnya yang naik ontel nyapa pada yang mobil, boleh nggak? Kalau kholafu, mongko lamun berbeda, tidak sesuai dengan aturan tadi, fasalama misalnya, salam sapa almasi orang yang jalan kaki ala rokibi, yang ngatasi orang yang naik kendaraan, yang jalan kaki menyapa duluan kepada yang naik kendaraan, awil jalisu, atau orang yang duduk, awil alaihima, yang ngatasi orang, jadi bisa tak enek motor lewat, sepeda ontel lewat, kita lagi duduk di pinggir jalan, lagi karo resik-resik, kemudian tindak pundi Pak, oh tindak ana, biasanya yang nyapa itu sing mlaku. Andai kan dibalik, yang kita yang duduk, kemudian nyapa duluan kepada yang jalan dan lewat, boleh enggak? Lam yukroh, hukumnya boleh. Tidak makruh, tapi sunai itu yang lewat nyapa yang duduk. Andai kan yang duduk nyapa duluan juga nggak apa-apa, boleh aja. Lam yukroh, tidak dimakruhkan. Sorohabi menjelaskan bi sepal Imam Abu Sa'id al-Mutawali wa iruhu. Wa alal muqtadu hadza, karena itu la yukrohu, tidak dimakruhkan opo ibtidaul kasirina, oleh memulai orang yang banyak bisalami kelan salam alal qalili ngatasi yang sedikit. Biasanya Kanjeng Nabi ngajari yang sedikit salam yang banyak. Misalnya kan kayak ini toh, di sini ada jamaah sudah ngumpul banyak, kemudian yang baru datang kemudian salam. Kenapa yang baru datang itu salam duluan? Karena dia sedikit. Kan dia 2 orang, 3 orang datang kemudian salam. Andai kan begitu kita datang 3 orang sehingga jamaah wong akeh bareng-bareng assalamualaikum, boleh nggak? Ya boleh. Tapi sunai yang sedikit, ngasih salam yang banyak. Wal kabiri, orang tua ala sohiri. Kemarin kita masih ingat Kanjeng Nabi itu sepuh. Salam pada anak-anak. Kemarin kan assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum. Nah, bahasa kita begitu. Itu kan Nabi yang usianya lebih sepuh, salam duluan kepada yang muda, yang kecil. Itu kan konteksnya kemarin ngasih pelajaran untuk pendidikan. Nah, karena itu juga di sini dikatakan lain Nabi ngajarinya sing tua ke yang muda. Andai kan yang muda ke yang tua. Andai kan dibalik yang tua ke yang muda, boleh enggak? Ya boleh. Wa yakunu hadza ta'alana apa hadza tadi ku tarkan meninggalkan 5 maring barang yastahiquhu min salami ghairi saking liyane alaihi. Tetapi kalau itu yang terjadi berarti dia tidak mendapatkan kesunahan. Nah, karena sunah itu yang tadi yang naik kendaraan kepada yang naik kendaraan di bawahnya. Andai kan dibalik juga nggak apa-apa. Yo gak makruh, tapi berarti dia tidak mendapatkan kesunahannya. Wada adabu utawi etika ini wa iku fima ing dalam barang idza talaqqa nalikane ketemu sapa al isnani 2 orang fitoriki ing atase ing dalem dalan. Ama idza waroda mongko lamun tumeka ala wukudin ing atase orang duduk au qaidin atau orang yang duduk ya kok ada fa inal warida yabda'u orang yang datang yabda'u memulai bisalami bikuli wahidin sawaun kana. Kalau bagaimana kalau kita podo lungguhe kayak gini ya, kita semua moro lungguh podo lungguhe
boleh nggak salam? Biasanya kita wis ngumpul gini, sampean to Mbak, assalamualaikum. Boleh nggak gitu? Ya boleh. Maka kita terserah siapa yang memulai salam. Tidak peduli muda atau tua dan seterusnya. Sawon kana sagiron padha uga kecil, au kabiron atau besar, qalilan sedikit, au kasiran atau banyak. Wasama lan begitu ngarani akdom hadasani kusunatun. Itu tetap mendapatkan kesunahan. Wasama awalu, jadi yang kedua tadi kesunahan, yang pertama adalah etika. Wajalahu duna sunnati fil fadilati. Hukumnya tetap mendapatkan pahala walaupun tadi kan katanya enggak termasuk kesunahan. Kesunahan dalam makna kefadilahan, bukan berarti tidak mendapat pahala. Bukan berarti tidak mendapat pahala. Ustaz, berarti kalau saya memulai, saya kan etikanya dalam hadis itu yang sepuh, yang muda salam kepada yang sepuh. Kalau saya sepuh salam ke muda berarti kan saya nggak dapat kesunahan, berarti tidak dapat pahala, bukan begitu. Tetap kita dapat pahala. Tadi maksudnya kesunahan itu fadilah yang seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jadi artinya berarti untuk double loh. Lah kita ngikut apa yang diajarkan Nabi. Jadi keutamaannya yang kita tidak mendapatkan karena Nabi mengajarkan itu. Oke, ini salam ketika ketemu. Sekarang faslun fi karohati tahsisi to'ifatin, bab makruhnya mengkhususkan kelompok bisalami kelan salam. Kala ngendika sapa al mutawali idza laqiya, nalikane ketemu sapa jamaat sapa rajulun seseorang jamaatan ing kelompok, fa arada mongko kemudian menghendaki sapa rajul ayyahussa, aita mengkhususkan minhum saking jamaah bisalami kuriha, mongko dimakruhkan. Kalau kita misalnya Anda ngajar, Anda gurunya, kemudian di situ ada mahasiswa kita, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian yang disalami yang wedok dok. Ini untuk sini aja loh salam saya. Itu enggak, maka hukumnya makruh. Enggak boleh mengkhususkan salam pada kelompok tertentu ketika mereka bareng. Ya salam ya untuk semuanya. Karena itu di sini kalau ada orang memberikan salam tapi dikhususkan pada kelompok tertentu, padahal di situ banyak orang, maka kuriha, dimakruhkan. Hukumnya makruh. Kenapa begitu? Li'anal qasda, karena tujuannya minas salami saking salam iku al muannasah, yaitu rasa tenang wal ulfati lan rasa ulfa. Rasa kasih sayang. Wa fi tahsisil ba'di, lan dengan mengkhususkan sebagian tadi, ihasul bakina, berarti dia meninggalkan kelompok yang lain. Berarti kan ada yang dikecualikan, padahal mestinya salam itu menyebarkan kedamaian bersama. Warubama soroh, lan bisa jadi itu akan membuat sababan jadi sebab bil adawati, munculnya permusuhan. Intinya kalau bareng yo salam untuk semua. Apa tuh karek salam aja. Kok digawe salam saya hanya untuk yang kelompok ini. Yang kelompok itu saya nggak kasih salam kan? Nggak bener. Oke, itu jadi mengkhususkan salam di dalam kelompok yang banyak. Itu makruh. Faslun fi kaifiyati salam, ing dalam carane salam, dalam masih nalikane berjalan fil amakini, dalam tempat-tempat al-matrukoti yang ada lompongan-lompongan, kasuki kayak pasar. Bagaimana cara kita ngasih salam ketika kita jalan di tempat-tempat yang ramai dan lalu lintas banyak, kayak ini pasar. Ida masa nalikane melaku seseorang fisuki dalam pasar, awi syari'i atau jalan-jalan matrukoti kang banyak cabangnya, jadi jalannya akeh, kasiran yang banyak, wahni dalika mimma saking barang yaksuru yang banyak fi dalem ma'opal mutalakuna. Bagaimana kalau kita lewat di pasar atau di jalan atau di kerumunan yang banyak ketemu banyak orang. Faqad zakara,
mongko memastikan sapa Abdul Qudoti Al-Mawardi, yaitu Qadi Al-Mawardi, anna salama saat temene salam ketika banyak konteksnya begitu, yang orangnya itu berbaur kayak seperti itu, huna innama yakunu, maka berarti ono apa salam iku libak dinasi, hanya sebagian saja duna ba'din, tidak yang lain. Kalau kita ketemu koncone ning pasar, assalamualaikum, itu kan hanya untuk khusus dia toh, kan enggak sak pasar, kan enggak. Yo hatinya ketika beda karo ning kelas. Kalau ning kelas kan walaupun banyak orang, itu di dalam satu homogen, mereka kan satu pikiran, sehingga kemudian kita salamnya harus semuanya. Tapi lah ning pasar atau di keramaian itu mereka kan nggak homogen, mereka heterogen, yang mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, sehingga salam kita yo kepada yang kita tuju. Sopo salamnya ketemu wong loro, ya berarti salam kita kepada dua orang itu. Kalau yang lain nggak jawab, ya nggak problem karena bukan untuk dia. Nah itu boleh. Jadi beda antara kalau kita di kelas dan kalau kita di keramaian. Padahal mungkin di keramaian itu nggak sampai 50, padahal sekelas bisa 60. Artinya kelas itu lebih banyak, tapi karena homogen maka dianggap satu. Sementara di keramaian walaupun nggak sebanyak yang di kelas, tapi karena banyaknya orang berbeda, maka dihukumi banyak, sehingga salam kita hanya untuk sebagian aja. Itu menurut siapa namanya tadi, Imam Al-Mawardi. Qala li'annahu law salama, kalau di sini dikatakan kalau kita kerumunan koyo ning pasar, kita tidak perlu salam kepada setiap orang yang kita ketemu. Kan nggak setiap ketemu kita kenal toh. Janganan ning pasar. Yang belonjoan kono yang ragak banyak, apa ini kene iki? Nenggone perempatan itu kan akeh mobil, neng belonjoan mobil, kan nggak semua kita kenal. Karena nggak semua kita kenal, maka kan karena mereka juga sibuk sendiri-sendiri, kadang kita kemudian hanya salam pada 1-2 orang yang kita tahu, nggak harus semuanya. Karena itu di sini dikatakan lau salama, mongko lamun salam sapa seseorang ala kuliman yang atas setiap orang laki yang akan ketemu, yo tasahola mongko jadi sibuk sepeman bi kelawan salam an kuli muhimin, saking sesuatu yang penting. Engko ning pasar kuwabeh disalami, assalamualaikum mbak, kuwabeh akhirnya lupa tuku apa mau arepe. Kan begitu toh. Kayaknya pernah juga. Pasar itu kata itu karena ketemu sopo lali blonjone, padahal itu lagi ketemu sopo situ. Mulanya bener Al-Mawardi mengatakan, andaikan kemudian kita harus salam kepada setiap orang yang ketemu, maka berarti akan ada sesuatu yang penting justru ketinggalan. Karena itu salam cukuplah yang kita kenal aja, kemudian enggak semua orang. La kharaja, mongko itu keluar bikalan salam anil urfi, maka itu kemudian juga enggak lazim. Itu kan berarti tidak sesuai dengan kebiasaan. Qala wa inna ma yaksidu lan nuju bihadza salami, kelawan salam tadi ahadal amraini. Salam dalam keramaian yang pasar dan seterusnya tadi, itu kan tujuannya kemungkinannya dua. Satu imma iktisabu wudin, satu adalah salah satunya untuk menumbuhkan kasih sayang karena ketemu kemudian menjadi akrab kembali. Au ittifa'a makruhin, atau menolak sesuatu yang tidak baik. Sehingga dengan salam itu sesuatu yang enggak baik menjadi. Nah, kita kan salam itu kan ada dua tadi kemungkinannya, untuk menumbuhkan keakraban atau menolak sesuatu yang enggak baik. Karena itulah kita tidak, kalau menurut Imam Mawardi tadi, kalau kemudian keramaian tadi banyak, padahal kita ning pasar yang kita butuh sesuatu yang penting yang harus kita cari, maka kita tidak perlu salam kepada setiap yang kita ketemu. Cukuplah salam 1-2 di antara mereka. Jangan lupa muhimin yang penting yang mau dicatat dari rumah belanja apa mau loh. Jangan kemudian ketinggalan. Wis dicatat, wis ditulis ning HP. Mulih. Aku mau kayak belanja apa mau arepe. Nah, adalah biasanya begitu. Makanya di sini itu dihadirkan justru begitu. Oke.
Faslun fi bayani an-naman. Saat temene penjelasan temene orang salama kang salam alih ngatasi man sapa jamaatun jamaah farodda mongko kemudian jawab alih mengatasi jamaah qasidan halih sengaja al jami'ah ing seluruhnya adzaahu. Misalnya Anda jadi guru kemudian di satu tempat ketemu muridnya sak gerombolan sak kelompok muridnya kan banyak, kemudian podo salam, assalamualaikum bu, kabeh podo salam, dijawab satu-satu enggak? Kalau di sini farodda alaihim qasidan al jami, dijawab sekali dengan tujuan niat untuk semuanya adza'u, cukup. Kan enak toh ya, layak 40 muridnya ketemu 40 sak kelas kemudian salam kabeh, kita akan iso menghabiskan waktu. Karena itu kalau kita ada satu orang kemudian ketemu jamaah, ketemu kelompok, yang kelompok itu kemudian semuanya ngasih salam ke kita satu orang, maka kita boleh hanya jawab satu saja dengan tujuan untuk semuanya. Nah, ini kan penting untuk ini. Artinya kan kita harus tahu begitu. Qala al-mutawali, ngendika sapa Imam Mutawali, lau salamat lamun salam sapa jamaatun satu kelompok ala rajulin yang ngatasi satu laki-laki. Faqala kemudian ngucap laki-laki ketika satu orang tadi ketemu jamaah, mungkin Anda yang biasa ngisi pengajian, ngisi opong neng daerah tertentu, ternyata itu kelompok pengajian nih. Udah lu suwe gak ketemu nih tempat rekreasi. Misalnya, lu ustazah, kemudian podo salam kabeh, maka boleh kemudian kita hanya ngucap waalaikumsalam sekali saja, tetapi waqasoda lan bersengaja niat arroda ing jawab ala jami'ihim ing atase seluruhnya. Jadi kabeh salam ke kita, kemudian kita jawab waalaikumsalam nggih untuk semuanya, boleh. Niate untuk semua itu udah cukup, nggak usah Waalaikumsalam untuk mbak ini, waalaikumsalam untuk mbak ini, enggak, cukuplah sekali dengan niat untuk semuanya. Maka sakoto mongko gugur anu saking rajul apa fardur rodi, kewajiban membalas fi haqqi jami'ihim ing dalem hak semuanya. Kama lau sholat padha uga lamun salat sapa man ala janaiza ing atase banyak jenazah daf'atan wahidatan untuk sekali fa inau yaskutu mongko gugur apa fardhu salati fardhu salat ala jami ing atase semuanya. Kaya lek ning Masjidil Haram itu lah habis salat jenazah wakeh disolati. Salatnya kan pisan aja, bukan kok situ-situ. Ya pokoknya salat kepada semua jenazah selesai. Jadi satu kali sholat jenazah itu untuk semua yang ada di situ. Nah, kita biasanya kan sholat jenazah satu-satu. Ya, karena jenazahnya satu lah, karena biasa cuma jenazah satu. Akhirnya kan kita kadang nggak kepikir bagaimana kalau jenazah ya kayak. Nah, kalau kayak Masjidil Haram kan setiap habis sholat enek, dan itu nggak puluhan, lebih dari 10 biasanya. Nah, kalau sholat jenazah satu kan suwe, karena itu cukup sekali sholat jenazah untuk semuanya. Nah, salam juga gitu. Jawab salam itu ketika yang salam banyak, cukuplah kita jawab waalaikumsalam nggih, waalaikumsalam untuk semuanya nggih. Boleh. Enak ilah kayaknya. Kita kan terima banyak, balasnya situ. Nah, itu boleh. Oke. Faslun fi kaifiyati salami. Ing dalem carane salam ala jam'i ngatasi kelompok alladzi ya'umuhu. Kang ngeratani hu ing jam'i apa salamun wahidun, salam satu kali, waladzi la ya'umuhu kang sesuatu yang tidak ngeratani hu ing salam kal jami'i kaya semuanya. Kala ngendika sapa Al-Mawardi idza dakhala menalikane masuk sapa insanun seseorang ala jama'atin ing atase jamaah
qalilatin kang sedikit ya umuhu mongko ngeratani jamaah sa apa salamun wahidun salam sekali iktasara mongko boleh ngringkes ala salamin wahidin ing atase salam sekali ala jami'ihim. Kalau kita biasanya wong ceramah itu kan situ nek dhuwur panggung jamaah banyak salamnya sekali cukup enggak? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, maka itu sudah cukup. Tapi lah nambahi ya boleh. Biasanya yang ceramah kan bolak-balik. Oh yang ini bagian sana assalamualaikum, bagian sana assalamualaikum. Oh tadi yang ada yang belum mendengar, boleh ditambahi begitu sampai 2-3 kali juga boleh. Sekali juga sudah cukup. Wa mazada anapun untawi wa mau tai barang zata kang lebih min taksi badihim saking khususan sebagian tadi, andaikan enek penceramah salam sekali gak cukup, kemudian salam lagi, maka yang kedua itu fahuwa iku adabun. Itu hanya etikanya saja, biar biasanya kita lae pisan kan gak tek krungu toh. Yang kelas saja assalamualaikum cik, sibuk nggak HP cik, ngomong maka diulangi lagi salamnya kedua, sing cik ngantuk tambahi ketiga, itu boleh. Jadi tapi minimal sekali aja udah cukup untuk semuanya. Tapi andaikan diulang ya nggak apa-apa. Wayakfi ayarudda ento bales minhum saking mereka sapa wahidun. Karena seandaikan begini, seorang penceramah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, wongnya akeh tapi yang jawab hanya 1-2 orang, bagaimana hukumnya? Maka itu juga boleh, karena kan jawab salam fardu kifayah toh. Andaikan sudah selesai yuk. Tapi kan kadang penceramahnya nggak puas, mosok sak menikahin sing jawab cuma sebagian, kemudian diulang lagi. Maka faman zada minhum, maka andaikan banyak fawa adabun, itu lebih pantas, itu lebih baik. Qala fa in kana jam'an wongko lamun ono sapa kelompok tadi ku jaman kelompok layan tasiru kang ora semebar fihim dalam mereka apa assalamul wahidu salam sekali kal jami'i kaya untuk seluruhnya wal majlisil hafli lan kelompok majlis fasunatus salami mongko utai sunai salam iku ayat tadi'a memulai di kelan salam sapa adahilu orang yang masuk fi awali duhulihi nalikane awale masuk iman idza syahada nalikane menyaksikan sapa man al qauma ing kaum wa yakunu lan ana apa man iku muaddian sunat orang yang nekani sunata salami ing sunai salam fi haqi jami'i man ing dalem hae orang sami au kang rungu sapa man hu ing salam fayat hulu lan masuk fi fardhi kifayatin ing dalem fardhu kifayah apa aradu jawab sapa jami uman seluruh orang sami au kang mendengar sapa man hu ing salam. Kalau kita salam kepada banyak orang, di sini dikatakan hendaknya orang yang ngasih salam tadi bisa menyampaikan suaranya itu bisa didengar oleh seluruhnya. Karena itu kan biasanya mubalik itu salamnya berulang-ulang, karena mungkin sebagian nggak krungu. Nah, kita disarankan lah Anda jadi penceramah, tolong diperhatikan dulu. Jadi kalau di sini dikatakan fi awali duhuli syahadal kaum. Jadi kita itu ngasih salam itu ketika kita semua sudah saling ngeh gitu ya. Anda naik panggung, jadi diperhatikan dulu, atau Anda masuk kelas, maka salam itu diberikan ketika semua sudah saling tahu bahwa kita datang. Karena itu kan, karena itulah mungkin ya sebagian dari kita sebelum salam itu kepada yang terhormat, kepada ini, setelah itu baru assalamualaikum. Mungkin konteksnya adalah dalam konteks agar semua itu paham bahwa kita sudah mulai loh ini.
Nah, jangan kemudian muridnya cek meloya melayu, assalamualaikum du, karena yang jawab. Karena itu tenangkan dulu orangnya, tenangkan dulu, nah baru kemudian salam. Nah itu caranya. Sehingga kemudian salam itu satu antara kita dan audien itu bisa saling melihat. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita, suara kita itu bisa didengar oleh audien. Neng kelas contoh, cobalah, kadang kita kan salam itu belum ini. Muridnya cik meloya melayu, cik sibuk dengan apa, kita salam. Akhirnya yang jawab 1-2 orang. Nah kalau kita belajar ini enggak gitu. Ini dulu, mereka ngeh bahwa kita sudah datang. Mereka ngeh bahwa kita akan memulai pelajaran. Nah, mungkin kan koyok apa kalau Upin Ipin, karena ada toh begitu gurunya datang kemudian ngasih penghormatan, baru itu gurunya salam. Jadi salam itu kemudian udah saling care antara guru dan murid, antara penceramah dengan audien, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi tidak sambil lalu. Caranya begitu. Jadi kita diharapkan saling menyaksikan, saling sudah tahu keberadaan masing-masing, dan salam itu kemudian didengar oleh semuanya. Hendaknya begitu. Fa'in aroda mongko lamun menghendaki sepoman al julusa ing duduk fihim ing dalem kaum sakota nahu. Bagaimana kalau kita datang, hendaknya kalau di sini dikatakan kalau kita datang salam itu hendaknya ketika kita masih berdiri. Jadi Anda datang masih berdiri salam. Tapi kalau Anda datang ning majelis, begitu datang langsung lungguh, maka sakoto anhu sunatus salami, maka gugur kewajiban sunai salam. Kayak kalau Anda datang pengajian, meromong teko keri terus dempel yang pintu, ya berarti nggak usah salam, karena kita datang langsung duduk. Sama dengan kalau kita neng masjid, begitu datang masuk masjid, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid selama belum duduk. Nah, duduk kan udah selesai. Begitu kita datang masuk masjid kok lungguh, berarti sudah hilang habis waktu sholat sunnah tahiyatul masjid, karena kita selungguh. Sehingga gantinya kemudian kita mau tasbih ganti. Nah, kita juga begitu. Salam itu hendaknya adalah ketika kita masih berdiri. Fa'in arodal julusa fihim, karena itu di sini dikatakan andaikan kita kemudian langsung duduk bersama mereka, sakoto anhu, sakoto mongko gugur anhu saking man apa sunatus salami, sunai salam mongko hilang. Fiman ing dalem wong lam yasma'hu, kang ora dengar hu ing man minal baginya saking kerine. Fa'in aroda ayat jelisa, mongko lamun menghendaki sapa man ayat jelisa ing to duduk sapa man, fiman ing dalem wong ba'dahum setelah itu, miman saking wong lam yasma kang ora salam, kang ora dengar salamahu ing salam iman al muqaddamata yang dulu fafihi mongko iku ing dalem salam tadi wajani utai ada 2 pendapat li ashabina. Bagaimana kalau kita kemudian begini, begitu duduk, begitu masuk ke majelis langsung lungguh, boleh nggak kita kemudian ngasih salam kepada yang lain? Kalau di sini dikatakan ada 2 pendapat. Ahaduma anas sunnata salami alaihim, maka kita boleh tetap salam. Yo, kita kayak juga gitu ya. Begitu carry langsung lungguh, salam ke sekitarnya aja. Assalamualaikum Mbak, hanya 1-2 orang, yang lain enggak boleh. Qad hasalat bisalami, maka boleh salam ala awalihi mengatasi yang pertama tadi. Li'annahum karena mereka ikut jam'un wahidun. Maka kita boleh salam kepada orang yang sekitar kita dan itu dianggap untuk seluruhnya, karena mereka mewakili, enak banget ini, mewakili keseluruhan. Kalau ada mongko lamun baleni assalamu ing salam alaihim kana
mongko napa mengulang iku adaban, itu etika saja. Wa ala hadza ayu ahlil masjidi utawi dine ahli masjid roda kang jawab alingat sapa man alingatasimman sakota mongko gugur bihi kelan man apa fardhu kifayati an jamaihim. Itu yang pertama. Yang kedua, anas sunata salami sak temene sunai salam iku bagiatun tetep liman maring wong lam yabeluhu kang ora sampai hu ing man hu ing jamaah tadi apa salamu salame al muqaddimatu yang awal idza arada nalikane menghendaki sapa man al julusa ing lungguh fihim ing daleman fa al hadza la yaskutu mongko ora gugur apa fardhu roti salami kewajiban bales salam al mutaqaddimati alal awaili ngatasé yang pertama birodil awahiri kelan jawabnya yang pertama. Ini yang kedua adalah kalau kita kemudian pertama salam tadi kita begitu masuk salam kemudian lungguh. Kalau kemudian orang yang lain yang nggak mendengar maka kita tetap jawab. Ini agak susah dipahami. Ini bagi orang yang begitu masuk gini, in arada ayajlisa fiman ba'dahum mimman lam yasma salamu gini, bagi orang yang kita masuk salam, begitu salam ternyata yang lain belum mendengar, kemudian kita duduk. Nah, ketika kita duduk itu ada dua kemungkinan, satu kita cukup ngasih salam yang sekitarnya, atau yang kedua kita harus ngasih salam kepada keseluruhannya. Nah, kayak kita milih yang pertama. Begitu kita datang terus duduk ya salam untuk sekitarnya aja, tidak untuk keseluruhan. Karena kita langsung duduk, sehingga tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk jawab salam kita karena kita sudah duduk. Oke, kita lanjutkan satu pasal. Paslun fi istihbabi salami. Bab tentang sunai salam inda duhuli nalikane masuk makanan ing tempat laisa fihi kang ora ana fi ing dalam tempat apa ahadun. Ini bab tentang kalau kita masuk tempat yang tidak ada orang. Kayak Anda masuk kamar dhewe, kadang kan kamarnya pas ketika itu tidak ada orang. Bagaimana kita hukum yang ngasih salam? Yustahabu disunahkan idza arada nalikane mengendaki ida takhala nalikane masuk sapa man baitahu ing rumahe apa ayu salima yen salam. Kata Imam Nawawi, kalau kita masuk rumah maka kita disunahkan salam. Wa ilam yakut senajan ora ana fi dalam rumah sapa hadun. Kalau Anda masuk kamar, masuk pondok, begitu masuk kamar buka pintu kita disunahkan salam walaupun di situ tidak ada orang. Wal yakul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ternyata gak assalamualaikum. Ya assalamualaikum ya boleh. Tapi kalau di sini kalau kita masuk rumah yang di situ tidak ada orang, maka kita salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamnya untuk kita. Waqad qaddamna fi awali kitabi apa bayanu ma yaqulu idza dakhala bait. Udah dijelaskan di bab awal dulu. Kalau di sini halaman 65. Wa kadza idza dakhala. Begitu juga kalau kita masuk masjidan yang masjid. Au baitan atau rumah li ghairi untuk orang lain, laisa fihi ahadun yang tidak ada orang. Anda masuk musola, yang musola ternyata kita orang pertama, sehingga tidak ada orang. Kitalah orang pertama. Maka kita disunahkan salam. Salamnya assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Wa istahabu lan disunahkan ayu salima ento salam wa ayakula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wabarakatuh. Al bait karena sing di rumah gak ono. Kan sing di rumah kita. Karena itu kita salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wabarakatuh. Masuk kamar, masuk musola yang ketika itu ini untuk yang ketika tidak ada orang. Baik, nanti kita lanjutkan besok.
Nah, Ustadz, apa benar membaca salawat sambil mengepal tanah sampai 7 kali bisa menghilangkan tanya kubur? maksudnya? Menghilangkan apa? Nggak ditanya. Oh, eh, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pitakon kubur itu ono. Dan kita juga nggak tahu siapa aja yang bebas pertanyaan kubur. Karena memang ada toh orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak ditakoni, itu ada. Tapi kayak saya nggak tahu kalau fadilahnya itu yang mau selawat 7 kali, saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa menjawab karena saya nggak paham. Tetapi memang yang pasti begini, pertanyaan kubur itu ada. Loh, jangankan kita, loh, Umar bin Khattab aja loh, yang kan riwayatnya kan itu aja ditakoni. Kurang apa dengan Kanjeng Nabi? Selawatnya jelas beliau lebih hebat dari kita. Beliau mertuane Nabi, beliau khalifah setelah Nabi. Itu aja loh ditakoni pitakon kubur. Ya memang ada orang-orang yang di diskon. Pertanyaan kubur itu loh, take home. Kan take home toh, pertanyaan lu wis ngerti, wis dibocorkan. Pertanyaan dibocor. Artinya kan kenapa kita takut sesuatu yang sudah. Coba kalau Anda besok besok ujian skripsi, diomongi ambek pengujine. Mbak, besok yang saya tanyakan ini loh ya. Kira-kira kan masuk cek grogi. Kan begitu. Pertanyaannya malaikat loh kita udah tahu. Kan man robuka, kan udah tahu. Man nabiyuka, kan itu aja toh. Artinya kan nggak terlalu sulit lah. Tapi yang jelas pertanyaan tadi Ustadz nggak tahu. Ini tentang sholat. Kalau misalkan ada anak sudah dewasa atau balik, terus dia tuh sulit untuk dibangunkan sholat gitu. Orang tuanya sudah membangunkan berkali-kali sampai akhirnya dia ketinggalan waktunya sholat dan akhirnya keterusan jarang sholat. Apakah itu yang benar-benar besarnya orang tua atau akhirnya itu? Kalau sudah balik itu tanggungannya sendiri, tetapi kan orang tua wajib didik, itu masalahnya. Jadi persoalannya, andaikan orang tua itu punya kena dosanya adalah mendidiknya. Tanggungannya kan didik, karena dia sudah ini. Jadi artinya orang yang sudah balik maka dia menjadi kewajiban masing-masing. Orang tua tidak nanggung. Tapi kita jangan lupa orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak. Dan mendidik anak itu kan tidak dibatasi oleh umur. Jadi sehingga kalau Anda nanti punya anak, kita itu ngarahkan anak itu kan bukan kalau sudah dia harus balik, terus enggak. Kewajiban kita itu loh sampai selama kita hidup kan tetap harus mengarahkan anaknya. Khusus untuk sholat itu kan ada ayat itu, wa'mur ahlaka bisolah. Surat apa kuy? Kayaknya Quran agak belakangan ya. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah untuk ngejak itu. Jadi artinya orang tua tadi yang nanya, maka kita tetap harus mengingatkan bahwa nanti dia nggak sholat itu dia punya konsekuensi sendiri ya, tapi kita tetap wajib mengingatkan anaknya. Dan yang menarik di ayat itu wastabir alaiha, kita diperintahkan untuk tetap sabar ngajak sholat. Mungkin ya anak sing koyo ngono kuwi, sing dibangunkan angel, jangankan yang omah yang pondok itu loh. Nggak mudah. Ayo mbak digedhoi iku wis tangi iku jek turu maneh jenenge apa mau ngimpi. Mulane Qur'ane karena tahu bahwa sholat itu tidak mudah, biasanya gitu. Qur'ane kan mengatakan wastabir alaiha, sabarlah untuk ketika kamu mengajak temanmu sholat itu. Jadi Anda sholat subuh, koncone tangan nih mbak, subuh mbak. Bukan hanya sekali. Mulanya kan ada lain tasawuf, kan ada riwayat wallahu alam, tapi sahih atau tidak kita nggak tahu. Tapi riwayat itu menarik. Ada orang itu di akhirat ditanya,
kenapa kamu melakukan dosa kok nggak tobat? Apa nggak ada yang ngajakmu tobat? Sudah, berapa kali kamu diajak? Udah sering kali. Sebetulnya kalau dia datang lagi sekali saja ngejak, saya udah mau lah, hampir mau. Karena itulah kita kemudian intinya di situ yang ingin disampaikan dalam kitab itu, kalau kita ngajak baik, jangan pernah hanya sekali. Karena yang diajak orang sing mikir ngono. Jane lah aku bolak-balik diajak tapi masih sungkan. Andai kan dia datang sekali lagi loh saya mau jane. Nah, karena kita nggak tahu kapan dia mau, karena itulah kita yang bisa ngajak, jangan kemudian hanya sekali. Kalau dia harus gede, harus tak omong pisan pindu, enggak. Kita nggak ada gitu. Karena itu Quran mengatakan wastabir alaiha, sabarlah. Lah yang bangunkan itu sabar, sekali dibangunkan gak iso, dua kali gak iso, gak popot gawe timbo. Ini sabar loh mbak aku mbak. Misalnya kan, nah, artinya kan wastabir alaiha itu kita kemudian nggak berhenti untuk ngajak. Kalau Anda nanti jadi ibu yang di rumah nikah punya anak, ya memang harus sabar ngejak anak tangi sholat jamaah itu. Jangan kok ala wis ngomong wis gak gelem wis ben, enggak. Ayatnya enggak ngono. Ayatnya tuh wa'mur ahlaka bisolah, ajaklah keluargamu sholat. Wastabir alaiha. Itu enak tambahan wastabir alaiha. Sabarlah ketika ngejak jamaah itu. Sehingga harus ini tadi. Oke, saya kira begitu. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.